Setiap kali dunia memanas, setiap kali konflik pecah, harga energi naik. Minyak, gas, batu bara, semuanya tiba-tiba jadi rebutan. Tapi pertanyaannya sederhana. Kenapa ketika perang pecah dan ketidakpastian meningkat, justru aset energi semakin dicari? Hari ini kita akan membedah realita pahit geopolitik global dan mengapa energi bukan sekadar komoditas, tapi senjata. Tanpa energi, pabrik berhenti, internet padam, transportasi lumpuh, militer melemah. Lihat saja bagaimana negara industri seperti Amerika Serikat atau China mengonsumsi energi dalam skala masif setiap harinya. Dan contoh paling jelas adalah konflik antara Rusia dan Ukraina. Ketika perang pecah, pasokan gas Rusia ke Eropa terganggu. Harga energi di kawasan Eropa melonjak drastis. Artinya, energi bukan hanya bahan bakar. Energi adalah jantung ekonomi global, dan ketika jantung itu terancam, semua orang panik. Di dunia finansial ada satu hukum sederhana. Ketidakpastian meningkatkan permintaan terhadap aset strategis. Saat konflik terjadi di Timur Tengah, misalnya di sekitar Selat Hormuz, pasar langsung bereaksi. Kenapa? Karena hampir 20% distribusi minyak dunia melewati jalur itu. Jika jalur itu terganggu, kapal tanker tertahan, produksi terhambat, dan distribusi melambat. Investor tahu satu hal, kalau pasokan berkurang dan permintaan tetap, harga pasti naik. Itulah sebabnya setiap ada eskalasi konflik di kawasan seperti Timur Tengah, grafik harga minyak hampir selalu melonjak. Biasanya orang mengenal emas sebagai aset aman, tapi dalam konteks geopolitik, energi punya posisi unik. Minyak mentah seperti Brent atau WTI bukan cuma komoditas, ia adalah indikator stabilitas dunia. Negara-negara besar menyimpan cadangan strategis. Contohnya, Strategic Petroleum Reserve milik Amerika Serikat adalah salah satu cadangan minyak terbesar di dunia. Kenapa mereka menyimpannya? Karena saat krisis datang, yang bertahan bukan yang paling kuat secara militer, tapi yang paling siap secara energi. Investor global juga berpikir sama. Ketika saham teknologi jatuh karena ketegangan geopolitik, aset energi justru dianggap lebih real dan fundamental. Karena selama manusia masih butuh listrik, transportasi, dan industri, energi akan selalu dibutuhkan. Dalam geopolitik modern, energi adalah alat negosiasi. Negara eksportir bisa membatasi pasokan, menaikkan harga, dan mengatur produksi. Organisasi seperti OPEC memainkan peran besar dalam mengontrol produksi minyak global. Saat ketegangan meningkat, keputusan produksi bisa jadi senjata diplomasi. Energi bukan cuma soal ekonomi, energi adalah pengaruh, dan pengaruh adalah kekuasaan. Banyak negara bicara tentang energi terbarukan, tapi realitanya, dunia masih sangat bergantung pada minyak dan gas. Bahkan negara maju seperti Jerman sempat mengalami krisis energi ketika pasokan gas terganggu. Transisi energi memang terjadi, namun dalam jangka pendek, energi fosil masih mendominasi. Artinya, setiap gejolak geopolitik akan tetap membuat energi jadi rebutan. Jadi sekarang kita paham, saat dunia memanas, energi bukan ikut melemah, justru menjadi pusat perhatian. Karena energi adalah fondasi ekonomi, penopang militer, alat diplomasi, dan simbol kekuasaan global. Selama dunia masih bergantung pada energi konvensional, setiap konflik akan membuat minyak dan gas semakin dicari. Karena di balik setiap perang, yang diperebutkan bukan hanya wilayah, tapi sumber daya. Dan satu lagi, jangan lupa berpikir.